Benarkah ada suami istri yang tidak pernah cekcok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Divauran semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Waktu lalu saya sempat ngobrol dengan komunitas ibu-ibu ya. Dalam satu kesempatan mereka bercerita atau berbagi keluh kesah terkait hubungan rumah tangganya dan bahkan terkait parenting mereka ya gitu ya. Parenting soal anak tentunya. Pokoknya macam-macam lah terkait permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang masalah dengan mertua, ipar, atau bahkan dengan suaminya, itu banyak banget. Nah, yang paling saya ingat adalah salah satu peserta. Tentunya seorang istri yang mengatakan gini, saya bingung Bu Diva mau cerita apa ya Bu. Karena selama ini pernikahan saya tuh adem ayem. Pernikahan saya tuh nggak pernah cekcok sama sekali dan saya merasa cukup. Saya yakin suami saya juga cukup untuk itu. Dalam hati saya, wah menarik nih, bisa saya ajak kerjasama jadi konsultan rumah tangga supaya saya ada partner nih ya, supaya jadwalnya bisa dibagi dua gitu. Saya pikir saya begitu. Menarik bukan? Menarik. Karena selama ini kan kita taunya bahwa tidak ada rumah tangga manapun yang nggak pernah cekcok atau nggak pernah berantem. Karena saya makin penasaran nih, saya gali lebih dalam, saya ajak beliau bicara lebih dalam. Oh iya, saya tanya ke beliau, oh iya Kak Bu, bagaimana tipsnya kok bisa begitu pasti harmonis sekali, saya gitu. Nah, beliau ini menceritakan banyak sekali dari A sampai Z. Kemudian sampai berhenti di satu kalimat yang membuat saya tertegun. Gini Bu Diva, saya itu tipe istri yang gak mau pusing Bu Diva. Suami ngomong apa aja ya saya percaya. Suami pulang pagi, dia bilang karena ada tugas penting dari luar kota, ya saya percaya aja. Yang terpenting dia tetap pulang dalam keadaan utuh dan ngabarin kalau mau pergi atau pulang tidak sesuai kebiasaan gitu. Saya cukup dengan itu. Saya cenderung lebih percaya suami dibandingkan omongan orang lain. Karena yang menafkahi saya adalah suami saya, bukan orang lain. Tertegun nggak Anda mendengar kalimat seperti itu? Ada beberapa kata nih ya. Ada berapa kata, ada berapa kalimat yang membuat Anda tertegun? Kita garis bawahi satu persatu. Saya tipe istri yang nggak mau pusing, Bu Diva. Itu kalimat pertama. Di sini ada kejanggalan bukan? Normalnya dalam kehidupan rumah tangga pasti dipusingkan dengan segala sesuatu. Misal dipusingkan soal ekonomi. Ada kan saudara-saudara kita yang diuji lemah ekonominya, diuji banyak hutangnya, dipusingkan dengan hari ini masak apa ya. Bahkan saya sendiri tuh pusing loh. Kalau mau masak bingung gitu, menu apa yang mesti saya siapin. Saya sempet itu pernah bikin daftar menu dalam 1 bulan. Saya dipusingkan dengan hal itu. Kemudian dipusingkan juga soal ada masalah anak-anak dan lain-lain. Nah kalau nggak mau pusing, nggak mungkin kan Anda memutuskan untuk menikah. Karena Anda tahu dalam pernikahan itu banyak sekali hal-hal yang dipikirkan. Menikah tantangannya luar biasa. Menyatukan 2 kepala dalam 1 atap. Yang mana 2 kepala ini dibesarkan oleh orang-orang dan lingkungan yang berbeda. Pasti akan pusing gitu loh. Yang kedua, kalimat kedua. Suami ngomong apa aja saya percaya. Betul sih, boleh istri itu percaya pada suami boleh. Karena rumah tangga itu pondasi utamanya harus saling percaya. Tapi ada kalimat terusannya, saya cenderung lebih percaya omongan suami dibandingkan omongan orang lain. Kalau Anda cermati, di sini ada orang-orang yang berbicara tidak enak, tidak baik terkait suaminya, ya kan? Entah apa tujuannya, tapi kalau ada orang yang berbicara buruk terkait pasangan kita, mungkin mengatakan melihat pasangan kita dengan wanita A, B, C, atau melihat pasangan kita di tempat dugem, atau melihat pasangan kita kelabing, atau melihat pasangan kita di wilayah perjudian, atau melihat pasangan kita ke karaoke atau bahkan ke lokalisasi please ya, untuk dicari tahu. Ya, Anda boleh kok tidak mempercayai omongan tetangga atau orang lain itu, tapi cari tahu kebenarannya. Karena memutus rantai kusut rumah tangga di awal itu jauh-jauh lebih mudah daripada ketika Anda sudah terlanjur jauh kesalahannya. Ya, lanjut kalimat ketiga nih. Karena yang menafkahi saya adalah suami saya. Salah satu kesalahan yang dilakukan seorang istri adalah menganggap bahwa dirinya adalah beban suaminya. Padahal ketika suami udah ijab kabul nih, qabil tuh nikah, haha, dan seterusnya. Artinya semua kebutuhan si wanita ini adalah tanggung jawab suaminya dan tugas suaminya. Biasanya ini
orang yang menganggap istri adalah beban suami ini tipe istri yang gak enakan, tipe istri yang selalu mengalah karena merasa ditampung oleh suaminya. Ditampung ya, bukan ditanggung. Ditampung, dia merasa ditampung oleh suaminya. Sehingga dia memposisikan dirinya seperti budak. Dia mendoktrin dirinya, tanpa sadar dia mendoktrin dirinya, apapun yang dikatakan suaminya harus dipercaya, apapun yang diinginkan suaminya harus dipenuhi, harus dilakukan. Nah, orang-orang yang seperti ini merasa dirinya tidak punya hak asasi lagi. Padahal bukan begitu konsep perkawinan. Harus diluruskan nih pikiran-pikiran yang seperti ini. Ya, Anda berhak bahagia, pertanyaan saya. Rumah tangga yang seperti ini bahagia tidak menurut Anda? Tidak pernah cekcok tapi selalu memendam. Ingat gak sih? Saya pernah ingat ada satu klien yang sakit kanker dan dia itu bilang, saya sakit kanker ini karena sering memendam. Gitu. Jadi kalau nggak mau sakit kanker, ya meskipun kanker itu penyebabnya bukan karena sering memendam ya, tapi klien saya mengatakan seperti itu. Bukan karena pola makan, tapi karena sering memendam karena suaminya ini nanti kalau disuruh seperti itu dan dia selalu mengalah atau selalu merendahkan diri dia gitu. Jadi kalau Anda tidak mau menjadi wanita yang selalu merendahkan diri di hadapan suami atau di hadapan orang lain, silakan hubungi saya akan bantu ya terkait permasalahan Anda. Anda bisa hubungi melalui kontak dan layanan Diva Aura di 082242102999. Sekian dari saya hari ini. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga. Salam cinta dengan aura.